wabarakatuh. Salam entrepreneur. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat berupa kesehatan sehingga kita dapat bertemu lagi walaupun dalam keadaan secara online. Yang pastinya kita tetap patuhi protokol kesehatan, sayangi keluarga, dan tetap di rumah saja. Nah, di kelas 12 kali ini kita akan membahas tema budidaya unggas petelur. Di semester 1 ini tentang budidaya unggas petelur, di semester 2 budidaya unggas pedaging. Oke, para entrepreneur muda, mari kita lihat slide yang sudah Bapak persiapkan. Oke, kelas 12 kali ini di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan bertemakan tentang budidaya unggas petelur. Kompetensi dasar 3.1 peserta didik dapat memahami perencanaan usaha budidaya unggas petelur. Sedangkan untuk 4.1 kompetensi dasarnya peserta didik dapat menyusun perencanaan usaha budidaya unggas petelur. Selanjutnya indikator pencapaian kompetensi 3.1. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi 3.1 di sini terdapat 6 poin. Poin yang pertama itu memahami ide dan peluang usaha budidaya unggas petelur, dan yang terakhir peserta didik dapat memahami langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha budidaya unggas petelur. Indikator pencapaian 4.1 di sini keterampilan. Setelah pembelajaran ini peserta didik dapat menyusun perencanaan usaha budidaya unggas petelur. Selanjutnya materi pokok terdapat 6 poin. Setelah pembelajaran di sini peserta didik paham tentang budidaya ternak unggas petelur. Selain itu memahami juga aneka jenis produk budidaya ternak unggas petelur, manfaatnya, dan menganalisis keberhasilan dan kegagalan peluang usaha dan memetakan budidaya ternak unggas petelur. Oke. Nah, kita masuk ke unggas petelur. Di Indonesia di sini terdapat 4 contoh unggas terbesar, unggas petelur terbesar di Indonesia. Yang pertama di sini ada ayam. Ayam di sini termasuk unggas petelur primadona terbesar nomor 1 di Indonesia. Mudah untuk mencari produk yang dihasilkan dari unggas petelur ayam. Yang kedua ada bebek. Produk yang dihasilkan untuk bebek ini seperti telur asin biasanya. Oke. Yang kedua ada telur burung puyuh, dan yang terakhir ada angsa. Dari 4 kategori budidaya unggas petelur, telur yang berdiameter paling besar itu adalah telur angsa, dan yang paling kecil itu telur burung puyuh. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam produk yang dihasilkan, yang dapat dihasilkan dari budidaya unggas petelur. Yang pertama di sini ada sate telur burung puyuh. Ini seperti jajanan-jajanan ringan yang sering kita jumpai di tempat keramaian hiburan. Oke. Yang selanjutnya ada telur gulung. Telur gulung ini identik kita jumpai di Car Free Day olahraga pagi. Oke. Yang selanjutnya ada telur asin yang didapatkan dari budidaya unggas petelur bebek tadi. Dan selain telur asin, telur bebek dapat diolah, dipasarkan mulai dari direbus, dibakar, dan juga dipindang. Selain dari 4 produk yang dapat dihasilkan tadi yang sudah matang atau bisa dimakan, di sini telur bisa dijual dengan mentah atau belum diolah. Oke, produk yang dapat dihasilkan itu berbentuk mentah dan belum diolah. Yang selanjutnya untuk pengemasan. Pengemasan di sini ada beberapa contoh pengemasan dari telur. Yang pertama di sini ini pengemasannya ini ramah lingkungan dan sering kita jumpai oleh-oleh jajanan dari suatu daerah. Ini telur asin. Ya, selanjutnya ada telur burung puyuh dan telur ayam. Telur ayam yang pertama yang di atas ini yang berkemasan asoy atau sangke, di sini sangat riskan rusak atau pecah. Jadi yang paling mudah dibawa itu telur yang kemasannya cukup bagus
dan mudah untuk dibawa. Kita masuk ke teknik pemasaran. Teknik pemasaran telur ini terbagi menjadi dua. Teknik yang pertama, kita bisa langsung memasarkan di pasar. Jadi di sini kelebihannya kita bisa ketemu langsung dengan pembeli. Dan kekurangannya di sini, waktu yang dibutuhkan untuk jual beli atau teknik pemasaran langsung kita jual ke pasar ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Mulai dari jam 5 pagi sampai ke jam 5 sore. Jadi cukup lama. Untuk teknik pemasaran yang kedua, di sini pemasaran secara online. Kelebihan dari pemasaran secara online di sini, kita bisa menjual itu secara luas sampai ke pulau-pulau yang lainnya di Indonesia. Tetapi kekurangannya ya kita tidak dapat ketemu langsung dengan pembeli. Oke. Yang berikutnya kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kita di sini, yang pertama, desain produk ini tidak sama dengan desain kemasan. Supaya kita ketahui, desain produk wajib mencantumkan yang pertama produknya sendiri, desain kemasan, dan teknik pemasarannya. Oke, itu kesimpulan dari pembelajaran kita saat ini. Next, selanjutnya tugas. Nah, untuk tugas peserta didik, asumsikan Anda memiliki kelebihan dana yang tidak akan digunakan dalam waktu dekat. Daripada kita simpan di bank yang nantinya berkurang sedikit demi sedikit, ya, jadi kita memutuskan untuk membuat usaha budidaya unggas petelur. Nah, sebelum kita memulai usaha budidaya unggas petelur di sini, kita harus tahu terlebih dahulu seluk-beluk bagaimana budidaya unggas petelur itu. Jadi kita harus observasi, terjun ke lapangan. Nah, untuk observasi ini secara online dari internet dan dari pustaka, tidak harus ke lapangan, tentang proses budidaya unggas petelur. Hasil dari observasi dikumpulkan dalam bentuk makalah 1 lembar, dan cara pengumpulannya itu secara online juga, langsung kirim ke WA group atau WA guru pembimbing dengan bentuk file PDF. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.